Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sultan Channel yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari ke-11 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kita bersyukur. Apa sebab? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa. Banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Artinya, jika hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini adalah orang-orang yang istimewa juga. Tentu mensyukuri nikmat dari Allah adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lantas menggunakan apa yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita gunakan sebagai wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah, kita patut merenungkan juga pada bulan suci Ramadan ini, berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Itu karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsu. Mereka justru masih melakukan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang maksiat. Kemudian kita juga patut merenungkan juga berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak memahami fikih puasa, tidak memahami ilmu puasa, sehingga puasanya tidak sempurna. Berapa banyak orang yang juga berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi tidak dilandasi oleh keimanan, tidak dilandasi oleh niat ibadah kepada Allah. Lebih ironis lagi, pemirsa yang berbahagia, yaitu ketika kita melihat orang-orang yang seharusnya berkewajiban berpuasa, tetapi mereka justru meninggalkannya. Di pinggir-pinggir jalan kita akan mendapati orang-orang yang seharusnya berpuasa, justru mereka tidak berpuasa. Dan yang terakhir, kita renungkan juga, sudah berapa kali datang bulan suci Ramadan. Tetapi apakah kemudian negeri ini, bangsa ini, sudah mendapatkan derajat ketakwaan itu? Sudahkah negeri kita menjadi negeri yang bertakwa? Ini 5 hal yang tadi pantas kita renungkan. Para pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka puasa ini, izinkan saya memberikan beberapa hal untuk bisa kita renungkan, semoga menjadi inspirasi bagi kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada 2 ayat ini bahwa ujung dari ibadah puasa adalah mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Kemudian di surat Ar-Ra'd ini kemudian membincangkan soal perubahan, di mana perubahan itu harus diusahakan oleh orang yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan atau untuk meraih ketakwaan, derajat takwa, selama bulan suci Ramadan ini harus diusahakan,
perubahan itu harus dilakukan oleh diri sendiri. Tentu tidak dengan berharap dari orang lain, karena perubahan pada diri kita sesungguhnya sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Kita bisa belajar sebenarnya terkait dengan perubahan ini. Dalam bahasa lain saya sebut sebagai Ramadan transformatif. Ramadan yang membawa sifat-sifat perubahan atau proses transformasi. Kita bisa mendapatkan inspirasi misalnya dari alam atau binatang-binatang yang Allah ciptakan. Tidaklah Allah menyia-nyiakan setiap ciptaannya. Semisal proses transformasi yang ada pada peristiwa metamorfosis misalnya. Kita bisa lihat setiap hari, kita bisa melihat hewan yang namanya ulat. Yang kalau kita melihatnya itu jijik, kita tidak mau memegangnya, bahkan bulunya itu bisa merugikan orang, menimbulkan rasa gatal di kulit. Tetapi setelah melakukan satu proses transformasi diri menjadi sebuah kepompong atau seekor kepompong, dia menahan dirinya, dia tidak makan. Padahal sebelumnya ketika masih menjadi seekor ulat, dia adalah salah satu hewan yang paling rakus di dunia. Bahkan tidurnya pun mengunyah, itulah ulat. Tapi ketika dia berdiam diri, dia berpuasa, maka terjadi proses transformasi di situ. Berubahlah dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Yang kalau orang melihatnya itu pasti senang. Kalau dia hinggap di tangan kita, kita tidak hendak mengusirnya. Tentu berbeda ketika ulat itu ada di tangan kita. Inilah satu inspirasi dari alam. Inspirasi dari binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia yang berakal, para pemirsa rahimakumullah. Tentu kita tidak mungkin kalah dengan ulat itu, karena kita ini punya akal. Karena itu, bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan di mana Allah mendidik kita. Tarbiyah mengarahkan kepada pelatihan, mengajarkan kepada proses menumbuhkan dan mengembangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Dengan bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah juga sedang melatih kita, mendidik kita secara fisik, secara psikologis. Bagaimana kita dididik untuk merasakan rasa lapar. Bagaimana kita dididik untuk disiplin menghargai waktu. Bagaimana kita dididik untuk memiliki kepekaan sosial. Ketika perut kita lapar, lantas kita merasakan bagaimana saudara kita yang sehari-harinya justru sulit makan. Sementara kita baru beberapa jam sudah merasakan rasa lapar. Bagaimana dengan orang-orang du'afa di sekitar kita? Maka dari situ akan lahir sifat kepedulian. Kemudian pendidikan di dalam bahasa Arab juga bisa disebut sebagai ta'lim. Ta'lim itu merujuk kepada ilmu. Artinya di bulan suci Ramadan hendaknya kita melakukan proses transformasi intelektual. Hendaknya kita mengagendakan ilmu-ilmu apa yang hendak kita kuasai selama bulan Ramadan, di mana banyak sekali waktu yang kita dapatkan, banyak sekali peluang-peluang yang ada pada diri kita. Memperbanyak membaca Al-Quran misalnya, memperbanyak membaca tafsir, memperbanyak membaca sirah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendidikan dalam arti taklim di bulan suci Ramadan artinya kita mentransformasi diri kita untuk meningkatkan kualitas intelektual. Tentu bukan hanya belajar, tetapi juga mengajar, menyebarkan, berdakwah kepada masyarakat. Karena ilmu sesungguhnya adalah bekal yang sangat berharga bagi seorang muslim.
Allah bahkan memuliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa beberapa derajat. Pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, istilah pendidikan di dalam Islam disebut ta'dib. Ta'dib itu berhubungan dengan adab atau akhlak. Ini lebih menyempurnakan lagi. Karena apa? Karena kedudukan akhlak di dalam Islam itu tidak berdiri sendiri. Di dalam Islam ada yang namanya iman, ini berkaitan dengan akidah. Ada yang namanya Islam, berkaitan dengan syariah. Kemudian berkaitan dengan muamalah. Setelah muamalah itu baru disebut setelah itu yang namanya akhlak atau adab. Adab itu diibaratkan seperti orang yang sedang menghadapi prasmanan atau makanan di tempat orang yang mengundang kita. Tentu sebelum kita makan di situ ada aturan-aturan. Lauknya kita tidak bisa memilihnya, tempatnya kita tidak bisa memilihnya, waktunya tidak bisa memilihnya. Itu sangat bergantung kepada orang yang menghidangkan makanan kepada kita. Begitulah adab. Adab adalah kita ini hidup di bumi. Kalau tadi kita diundang makan, mungkin di sebuah rumah, mungkin di sebuah hotel, mungkin di sebuah restoran, sementara kita ini juga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di buminya Allah. Tentu manusia yang beradab, yang sebelumnya dilandasi oleh iman, sebelumnya dilandasi oleh ilmu, kemudian beradab, adalah mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya syariatnya. Allah memiliki prinsip-prinsip di dalam hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada halal. Ada haram ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kita tinggal di bumi Allah. Berarti kita kalau orang yang beradab, yang berakhlak, itu adalah di dalam semua perilaku kita itu harus ada unsur-unsur kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya akhlak itu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Akhlak juga berhubungan dengan ilmu. Ada pemahaman di dalam setiap perilaku kita sehingga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, artinya bulan transformatif. Ada semacam perubahan yang lebih baik. Baik kita sebagai individu, kemudian kita mentransformasikan perubahan itu kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kemudian kita mentransformasikan lagi kepada masyarakat di sekitar kita, sehingga ada ketakwaan individu, ada juga ketakwaan kolektif di tingkat mikro, ada juga di tingkat makro di masyarakat. Dan yang terakhir tentu juga akan sempurna lagi ketakwaan kolektif di dalam negara. Sebab apa? Sebab prinsip dari ketakwaan itu adalah pelaksanaan seluruh perintah Allah. Udkhulu fis-silmi kafah. Tentu ini bukan hanya soal pribadi, tetapi juga sosial, bahkan negara. Maka negara yang bertakwa adalah negara yang menjadikan syariah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Ini adalah soal adab yang tadi itu, bahwa kita itu tinggal di bumi Allah, kita mendapatkan nafas juga dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rizki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang beradab adalah orang yang tahu diri dia tinggal di mana. Dia tahu diri siapa yang memberikan segalanya. Maka orang beradab sekali lagi adalah orang yang patuh tunduk secara kafah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan baik individu, sosial maupun kebangsaan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya
di suatu negeri orang-orangnya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah menurunkan siksanya atas perbuatan mereka. Ini sangat disayangkan. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu ini satu kesadaran dan renungan yang mendalam untuk kita semua. Di bulan Ramadan ini semoga menjadi bulan pendidikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan lebih umum lagi bagi bangsa ini. Sadarlah kita tinggal di bumi Allah, sadarlah kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini menebalkan kualitas iman kita, takwa kita, menambah ilmu kita, bahkan mempercantik adab dan akhlak kita. Demikian renungan jelang buka puasa pada kesempatan hari ini dengan judul Ramadan Transformatif, di mana kita dituntut untuk melakukan satu perubahan lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, menjadi masyarakat yang lebih baik, dan bahkan menjadi negara yang lebih baik. Mohon maaf ada skala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.